Shalom, bertemu kembali bersama saya Pendeta Abri Santoso. Melanjutkan pelajaran tentang dasar kepercayaan gereja bersama dengan Voice of Seven KJKT. Hari ini saya menyampaikan judul Perjamuan Tuhan. Tentang Paskah, perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lukas 22 ayat 15-16 firman Tuhan. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Ya, mereka mengadakan Paskah. Sudah ada orang yang menyediakan kendi dengan air, ada baskom, ada handuk untuk membasuh kaki seperti biasanya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau melakukan pekerjaan pembasuhan kaki yang dianggap sebagai tugas yang kasar pada waktu itu. Yesus tahu mereka masih bertengkar tentang siapa yang lebih besar nanti di dalam kerajaan yang Yesus mau dirikan. Lalu ketika mereka sedang makan bersama, perlahan-lahan Yesus bangkit, diambilnya handuk yang biasa digunakan oleh seorang hamba, dicurahkannya air ke dalamnya, lalu ia berlutut dan mulai membasuh kaki muridnya. Yesus mengisi baskom itu dengan air dan ia mulai berlutut dan mulai membasuh kaki muridnya. Sang guru besar itu bertindak, berlaku sebagai seorang hamba. Tentunya murid-murid Yesus merasa malu melihat teguran halus yang Yesus lakukan kepada mereka. Apa yang terjadi? Yesus melembagakan pengganti perayaan Paskah, sebuah lembaga pelayanan yang mengingatkan pengorbanannya yang agung, perjamuan Tuhan. Kalender Masehi saat ini di sana disebutkan ada perayaan Paskah, ada perayaan Jumat Agung, tetapi Alkitab menyebutkan Yesus memberikan contoh bahwa ia melembagakan sebuah perayaan Paskah perjanjian baru, bukan seperti yang dilakukan oleh banyak orang di zaman sekarang ini. Ya, firman Tuhan mengatakan, Yohanes 13 ayat 14 sampai 17. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, Yesus melembagakan sebuah perayaan yang baru. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Matius 26 ayat 26 sampai 28, 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26 dan 10 ayat yang ke-16. Peraturan pembasuhan kaki dan perjamuan Tuhan membuat adanya perjamuan kudus. Oleh karena itu, Kristus melembagakan kedua peraturan itu untuk membantu kita masuk ke dalam perjamuan dengan Dia di surga nanti. Apa itu? Pembasuhan kaki dan perjamuan Tuhan. Jadi Paskah perjanjian baru adalah peraturan dengan pembasuhan kaki dan perjamuan Tuhan, bukan yang lainnya. Paskah bukan tentang telur. Paskah bukan tentang daun palem, tetapi Paskah perjanjian baru adalah
perjamuan kudus yang didahului dengan upacara basuh kaki. Sekarang peraturan pembasuhan kaki. Kebiasaan di kalangan orang Yahudi, kalau perayaan Paskah diadakan, setiap keluarga akan menyingkirkan semua orang dosa dari rumah tangga mereka sebelum hari pertama dari minggu roti tidak beragi. Keluaran 12 ayat 15, ayat 19, dan juga ayat 20 menyebutkannya. Dan orang-orang percaya harus mengaku segala dosa dan bertobat, termasuk dosa keangkuhan, kesombongan, perseteruan, kecemburuan, perasaan jengkel, sikap mementingkan diri, sebelum mereka dalam roh yang benar, maka mereka tidak bisa mengikuti perjamuan kudus. Agar mereka mengerti arti perjamuan kudus itu dengan dalam. Yesus bukan saja memberikan contoh untuk mereka, tetapi contoh itu harus dilakukan sehingga menjadi berkat kepada mereka. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Peraturan ini tentang pembasuhan kaki harus mendahului perjamuan Tuhan. Menggenapi amanat bahwa semua harus memeriksa diri sendiri supaya mereka turut atau supaya mereka ini tidak turut mengambil bagian dalam perjamuan itu dalam cara yang tidak layak. Untuk mengikuti perjamuan kudus, persyaratan yang pertama adalah harus ikut pembasuhan kaki. Beberapa orang mengatakan, saya nggak ikut perjamuan, saya nggak ikut basuh kaki. No. Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan harus didahului dengan upacara basuh kaki. Karena seseorang harus mengadakan upacara kerendahan hati, membuang semua dosa, baru boleh layak mengikuti perjamuan kudus. Apa makna peraturan membasuh kaki ini? Yang pertama, pembasuhan kaki adalah sebuah peringatan dari hal kemurahan Tuhan. Yesus yang rendah hati, dan dia mengalami kehinaan ketika menjelma di manusia. Dalam pengalaman hidupnya dan pelayanannya, ia telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita mengikuti teladannya adalah dengan cara satu dengan lain membasuh kaki. Galatia 5:13, seorang akan yang lain oleh kasih. Pelayanan untuk merendahkan diri bukanlah berarti menghinakan. Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Termasuk adalah basuh kaki. Siapapun dia, tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, sebelum perjamuan kudus, harus mengikuti basuh kaki. Yang kedua, makna kedua basuh kaki adalah sebuah bentuk pembersihan yang lebih tinggi. Bukan sekedar cuci kaki. Upacara itu melambangkan pemurnian hati. Lebih tinggi adalah pembasuhan hati. Dosa-dosa dibersihkan melalui baptisan, akan tetapi godaan sudah membawa banyak orang, Anda dan saya, kepada keangkuhan, kecemburuan, kejahatan yang lain yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, maka harus mengikuti upacara basuh kaki. Seseorang tidak siap mengadakan perjamuan Tuhan sebelum mengikuti basuh kaki. Itu persiapan untuk hubungan erat dengan Tuhan. Upacara pembasuhan kaki itu sendiri tidak dapat membersihkan dosa, tetapi Kristuslah yang dapat menyucikan kita. Oleh karena itu, harus mengikuti dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pada waktu upacara basuh kaki itu. Kemudian,
Yang ketiga, makna basuh kaki adalah sebuah persekutuan pengampunan. Yesus berkata, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13:14, kita perlu saling membasuh kaki. Kalau upacara sudah berlalu, iman kita pun memberi rasa sejahtera. Karena kita telah bersih, dosa kita dihapuskan. Oleh siapa? Tentu oleh Yesus. Akan tetapi, kawan kita seiman yang melayani kita, yang melambangkan pelayanan Kristus, sehingga persekutuan ini menjadi persekutuan untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Basuh kaki adalah persekutuan pengampunan. Yesus mengampuni kita dan dilambangkan dengan sahabat saya, saudara saya, keluarga saya mengampuni saya, dan saya mengampuni dia. Sebaliknya seperti itu. Dan yang keempat, makna peraturan basuh kaki ini adalah sebuah persekutuan dengan Kristus dan umat percaya. Waktu Petrus menolak kakinya dibasuh, Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kalau tidak ada pembasuhan, maka tidak ada persekutuan. Jadi pentingnya pembasuhan kaki sebelum perjamuan itu tidak boleh ditinggalkan. Dan nama yang paling umum dikenal untuk perjamuan kemudian adalah perjamuan meja Tuhan, 1 Korintus 11:20, 1 Korintus 10:21, Kisah 27 mengatakan memecah-mecahkan roti, kemudian berikutnya ada ucapan syukur dan berkat, Matius 26 ayat 26 dan 27, 1 Korintus 10:16 dan 11 ayat yang ke-24. Dan perjamuan kudus bukan waktu untuk bermuram durja, bukan waktu untuk bersusah-susah, tetapi waktu untuk bersuka cita. Yang mendahului upacara pembasuhan kaki ialah saat pemeriksaan diri, mengakui dosa-dosa, perdamaian atas perbedaan, dan juga saat untuk mengampuni satu yang lain. Kalau sudah menerima jaminan penyucian oleh darah Yesus Kristus, maka umat percaya siap masuk ke dalam perjamuan kudus yang istimewa. Maka hati yang gembira dengan terang keselamatan harus mendasari setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus. Apa makna perjamuan Tuhan? Apa makna perjamuan kudus? Perjamuan kudus menggantikan pesta Paskah era Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Paskah dirayakan dengan penyembelihan korban. Dan perjanjian baru Alkitab mengajarkan, gantinya adalah perjamuan kudus yang didahului dengan pembasuhan kaki. Paskah itu digenapi ketika Kristus domba Paskah menyerahkan nyawanya di Golgota. Sebelum kematian Yesus, Yesus Kristus mendirikan gantinya. Pesta perayaan Israel rohani di bawah perjanjian baru. Dan itu adalah perjamuan kudus. Adalah Paskah perjanjian baru. Tidak ada yang lain. Tidak ada perayaan Paskah yang lain kecuali perjamuan kudus. Makna yang pertama adalah perjamuan kudus adalah peringatan kelepasan dari dosa. Kalau pesta Paskah mengingatkan kembali kelepasan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir, maka perjamuan Tuhan mengingatkan kelepasan dari Mesir rohani, dosa kita masa lalu, perhambaan dosa dan kematian kepada hidup yang baru di dalam Tuhan. Kristus di kayu salib menyediakan keselamatan bagi Anda dan saya. Menyediakan keampunan, menjamin kehidupan kekal. Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Peraturan itu menekankan dimensi pengganti pendamaian Kristus. Inilah tubuhku, kata Yesus, yang diserahkan bagi kamu. Dulu domba diganti dengan tubuh Yesus. Dulu domba diganti dengan tubuh Yesus. Tubuh Yesus di perjanjian baru diganti dengan roti dan anggur. Bukan telur, tapi roti dan anggur. Roti dan buah anggur dimakan dan diminum Kristus adalah yang tidak beragi.
Ragi itu menghasilkan peragian yang membuat roti mengembang menggembung. Dan dia katakan sebagai lambang dosa. 1 Korintus 5 ayat 7-8. Sehingga kalau roti itu beragi, tidak cocok untuk menggambarkan domba yang tak bernoda, tak bercacat. 1 Petrus 1:19. Yang dapat melambangkan tubuh Kristus yang tak bercacat, tak bercela, hanyalah roti yang tidak beragi. Demikian juga anggur yang tidak beragi. Oleh karena itu, penggunaan roti yang beragi, penggunaan anggur yang beragi, difermentasi, sungguh tidak cocok untuk upacara perjamuan kudus. Karena Yesus, dia tidak memiliki dosa sama sekali. Maka digambarkan roti dan anggur yang tidak beragi. Yang berikutnya, makan dan minum. Roti dan anggur Paskah yang dimakan dan diminum Kristus tidak beragi. Dan itu dinyatakan kepada kita. Bahwa itu menjadi bagian kita. Dikatakan makan tubuh Kristus. Itu artinya kita turut serta dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Pemberi hidup dari Kristus bagi kita. Maka upacara perjamuan kudus itu, kita turut mengambil bagian, maka setiap perjamuan kudus harus disertai dengan pemberitaan firman Tuhan dalam setiap perjamuan kudus. Perjamuan dengan Kristus. Makna perjamuan kudus yang berikutnya adalah perjamuan dengan Kristus. Semua anggota jemaat harus turut serta dalam perjamuan yang suci itu. Karena di sanalah melalui Roh Kudus, Kristus bertemu dengan umatnya, memberi kekuatan, hati dan tangan yang tidak layak mungkin melayani upacara itu. Tetapi Kristus ada melayani anak-anaknya. Semua orang yang ikut serta dengan iman ditujukan kepada Kristus untuk mendapat berkat yang besar. Semua orang yang meremehkan kesempatan pertemuan yang khusus dengan ilahi itu akan kehilangan berkat. Mengenai mereka itu dapat dikatakan, semua kamu tidak suci. Siapa? Mereka yang tidak hadir dan mengikuti perjamuan kudus. Mereka yang mungkin berdatangan hadir, tetapi meminta perlayanan di rumahnya, oleh karena sakit, maka orang itu mengikuti perjamuan kudus. Tetapi yang tidak, Tuhan katakan, semua kamu tidak suci. Yang ketiga, perjamuan Tuhan, arti dan maknanya adalah antisipasi atas kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Upacara perjamuan itu merentang waktu antara Golgota dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, dihubungkan oleh salib dan dihubungkan yang sudah sedia dan yang belum kepada perjamuan Tuhan ini. Keselamatan yang Tuhan sediakan itu Tuhan berikan kepada kita. Maka ketika Tuhan mengatakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Maka jangan pernah sekalipun kita meninggalkan atau menjauhi atau tidak peduli atau remehkan acara perjamuan kudus yang diadakan di gereja kita. Karena Tuhan menyatakan kita lakukan terus sampai Yesus datang yang kedua kali. Pernyataan Kristus, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Matius 26:29. Itu sebuah nubuatan. Iman kita ditujukan kepada perayaan perjamuan bersama Juru Selamat di surga, dunia baru. Melalui apa? Melalui perjamuan kudus yang kita adakan setiap 3 bulan sekali. Syarat untuk turut serta. 2 ketetapan besar pelayanan iman Kristen adalah baptisan dan perjamuan Tuhan.
Yang pertama yaitu baptisan adalah pintu gerbang masuk ke dalam jemaat. Sedangkan yang berikutnya yaitu perjamuan Tuhan itu berguna bagi orang yang menjadi anggotanya. Kristus mengadakan perjamuan hanya kepada orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikutnya. Jadi syarat yang pertama adalah anggota jemaat. Upacara perjamuan diperuntukkan bagi orang Kristen yang beriman. Anak-anak yang belum dibaptiskan tidak biasa diikutkan dalam upacara ini. Jadi anak-anak kita yang belum baptis belum boleh diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Bagaimana dengan orang yang sudah dewasa, tapi dia bukan anggota gereja kita, tapi dia percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka disampaikan bahwa kita mengizinkan mereka mengikutinya bila mana mereka menyadari akan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Dan oleh karena kita tidak tahu dan tidak boleh menghakimi orang lain di dalam mengikuti perjamuan kudus ini. Rasul Paulus menasihatkan orang beriman supaya menguji dirinya sendiri. Sebelum turut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 28. Sebelum ikut, maka umat percaya harus berdoa. Mengamati dengan sesama pengalaman Kristennya, mengaku dosa-dosanya, dan memulihkan hubungan yang parah dengan Tuhan. Itulah mengapa perlu kita basuh kaki sebelum perjamuan. Pengalaman para pelopor Advent menunjukkan betapa besar berkat yang diterima oleh syarat yang cermat itu. Ketika anggota yang masih sedikit jumlahnya waktu itu, pelaksanaan upacara itu digunakan sebagai peristiwa yang sangat berguna. Hari Jumat sebelumnya, tiap-tiap anggota jemaat berusaha menjernihkan segala sesuatu yang mungkin memisahkannya dari sesama dan dari Tuhan. Diteliti dengan sesama, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Agar dosa-dosa yang tersembunyi dinyatakan. Apakah telah dipersembahkan dengan sungguh-sungguh pengakuan atas bisnis kita yang berlebih-lebihan, atau kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang lain, ceroboh, dosa yang masih mungkin kita senangi, semuanya itu yang kita lakukan, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kepada orang lain, kita minta maaf kepada mereka. Pemeriksaan itu sebuah pekerjaan pribadi. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya untuk orang lain. Siapa yang bisa membaca hati? Siapa yang bisa membedakan lalang dari gandum atau lalang dari padi? Tuhan Yesuslah teladan kita. Menolak sikap eksklusivisme di dalam perjamuan. Meskipun dosa terang-terangan membuat seseorang tidak diperkenankan ikut mengambil bagian. 1 Korintus 5:11. Tetapi perhatikan, Yesus sendiri makan bersama dengan Yudas, yang lahiriah mengaku murid, padahal batiniahnya dia seorang pencuri dan seorang pengkhianat. Yesus tidak melarang Yudas mengikuti perjamuan. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh melarang orang lain yang dewasa, yang percaya kepada Yesus, untuk tidak mengikuti perjamuan. Cara perjamuan adalah keadaan hati. Sebuah penyerahan penuh kepada Kristus dan beriman atas pengorbanannya, bukannya menjadi anggota pada gereja tertentu. Hasilnya, orang Kristen yang beriman dari semua jemaat dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ya, inilah. Jadi setiap orang, bahkan dari gereja-gereja lain, boleh bersama bergabung dengan kita, mengikuti perjamuan kudus. Semua diundang untuk mengikuti perayaan agung perjanjian baru ini. Sedapat-dapatnya, keikutsertaan mereka itulah saksi dan penerimaan mereka kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan menolong untuk mengambil keputusan yang benar dengan hal-hal yang lain yang perlu ditambahkan dalam meningkatkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, inilah pelajaran kita pada hari ini tentang perjamuan Tuhan. Ingat, setiap mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, tidak boleh meninggalkan upacara yang sakral juga, pembasuhan kaki. Dan jangan pernah juga mengadakan pembasuhan kaki tanpa kita
untuk bermaafan satu dengan yang lainnya. Kiranya itu memberkati kita, dan kita akan boleh setia melakukannya sampai Tuhan datang yang kedua kali, makan perjamuan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.